Gabriela, anakku sayang. Bagian 3. Aku memutuskan untuk di HSG. Setiap hari, aku selalu berdoa memohon petunjuk Tuhan. Aku bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa saya sebaiknya di HSG saja ya? Seperti saran dokter kandungan yang pertama, supaya bisa jelas kondisi kandungannya bagaimana, supaya bisa cepat ada hasilnya. Tapi saya takut Tuhan, kata orang di HSG itu sakit. Lihat alatnya saja hati saya sudah ciut, sampai nggak nafsu makan. Tolong berikan petunjukmu Tuhan. Selang beberapa hari kemudian, muncullah kebulatan tekad dalam hatiku untuk di HSG. Dengan pemikiran, nanti kan kalau melahirkan anak juga sakit. Jadi kalau sekarang di HSG sakit, ya hitung-hitung latihan sakit lah. Nanti juga pas melahirkan akan sakit juga. Bahkan sakitnya lebih parah daripada ketika di HSG. Agar analisanya lebih jelas dan terarah, di HSG segera aja deh. Aku bisa berpikiran seperti itu, pastilah karena Tuhan telah meneguhkan hatiku dan mengusir rasa takutku dengan caranya yang ajaib. Kami lalu mendaftar ke rumah sakit, tempat di mana dokter kandungan yang terakhir kami kunjungi praktek, dan membuat janji dengan dokter laboratorium yang bertugas melakukan tindakan HSG di rumah sakit tersebut. Berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama, akhirnya tibalah saatnya aku untuk di HSG. Perasaanku saat itu deg-degan, karena takut merasa sakit seperti yang dikatakan kebanyakan orang. Tapi aku berusaha menghibur diri dengan membayangkan proses melahirkan yang pastinya jauh lebih sakit daripada tindakan HSG. Aku berpikir bahwa setiap wanita harus berani merasakan sakit saat melahirkan. Sudah kodrat seorang wanita untuk melahirkan anak. Jadi ini hitung-hitung latihan lah. Selama pelaksanaan tindakan HSG, mamaku dan suamiku menunggu di depan pintu laboratorium. Saat aku memasuki ruangan laboratorium, lampu merah di depan pintu menyala sampai aku selesai ditindak. Dokter yang menanganiku saat itu adalah seorang wanita. Selama aku di HSG, ia berusaha mengalihkan perhatianku dengan terus mengajakku mengobrol, mulai dari awal hingga proses selesai. Setelah selesai di HSG, kami dipersilahkan untuk mengambil hasilnya beberapa hari kemudian. Suamiku bercerita, selama aku di HSG, mamaku menunggu di depan pintu sambil bolak-balik seperti orang bingung. Beliau khawatir terjadi sesuatu kepadaku. Mamaku memang sangat menyayangiku. Sejak aku kecil, kami hanya hidup berdua. Kami saling menyayangi. Aku takut kehilangan mamaku, dan sebaliknya, mamaku pun takut kehilanganku. Papaku telah meninggal dunia sejak aku berumur 2,5 tahun. Beberapa hari kemudian, kami datang kembali ke rumah sakit untuk mengambil hasil HSG-nya. Kebetulan, saat pengambilan hasil HSG, dokter kandungan yang terakhir kami kunjungi sedang ada jadwal praktek. Jadi setelah ambil hasil HSG, kami langsung mendaftar ke dokter kandungan yang terakhir kami kunjungi tersebut. Saat masuk ke ruang periksa dokter, setelah menunggu antrian beberapa lama, kami langsung menyodorkan hasil pemeriksaan HSG yang baru saja kami ambil. Dokter kandungan tersebut sempat heran melihat kami menyodorkan hasil pemeriksaan HSG kepadanya. Memang beliau tidak menyarankan aku untuk melakukan pemeriksaan HSG secepat itu. Aku memutuskan untuk segera di HSG karena terpengaruh oleh analisa dokter kandungan yang pertama. Aku khawatir dengan analisanya yang mengatakan ada kista di saluran indung telurku. Makanya, supaya jelas,
Aku ingin segera membuktikan kebenarannya lewat HSG. Di hadapan kami, dokter kandungan itu memeriksa dengan seksama foto ronsen hasil pemeriksaan HSG milikku. Setelah beberapa saat mengamati gambar ronsen tersebut, beliau berkata, "Tidak ada kista, tidak ada tumor, semuanya bersih. Cuma saluran telur yang satu tersumbat, yang satu lagi berkelok-kelok." Aku kemudian bertanya, "Apa yang kesumbat itu perlu ditiup, Dok?" Dokter itu menjawab, "Untuk saat ini tidak perlu ditiup dulu, sebab masih ada saluran telur yang satu lagi. Usia ibu juga masih muda, hanya saja saluran yang satu itu berkelok-kelok. Nanti saya kasih vitamin untuk Bapak. Kalau obat habis, 2 bulan lagi kontrol lagi ke sini." Jadi, saat itu aku tidak diberi obat apa-apa. Hari berganti hari, setiap hari aku terus berdoa, dan suamiku terus minum obat yang diberikan oleh dokter kandungan. Bersamaan dengan penantian itu, tibalah saatnya aku sidang skripsi. Aku pun menjalani sidang skripsi dengan sukses dan dinyatakan lulus. Aku dan suamiku memang menikah sebelum aku lulus kuliah, yaitu pada Juli 2005, saat aku duduk di semester 5 perkuliahan. Karena aku dan suamiku terpaut usia 13 tahun, suamiku keberatan bila harus menunggu sampai aku lulus kuliah dulu, baru menikah, sebab usianya sudah 34 tahun saat itu. Kebahagiaan terlepas dari beban kuliah, serta jawaban atas doa-doaku, selanjutnya menghantarkanku pada kehamilan anak pertamaku. Ketika aku telat datang bulan hampir 2 minggu, aku mengecek urinku lewat tespek. Berbeda dengan hasil pengecekan sebelum-sebelumnya, pengecekan kali ini menampilkan hasil yang berbeda dari biasanya. Muncul 2 garis pada tespek yang aku gunakan, yang mengindikasi bahwa aku dalam kondisi hamil. Tanpa sadar, aku meneteskan air mata. Hatiku berkecamuk antara percaya dan tidak percaya, bercampur haru. Untuk memastikan kondisiku, kami langsung membuat jadwal kunjungan ke dokter kandungan dengan mendaftar via telepon. Keesokan harinya, kami datang ke rumah sakit untuk melakukan kontrol dengan dokter kandunganku. Ketika masuk ke ruang periksa dokter, saya berkata kepada dokter kandungannya, "Dok, 2 bulan yang lalu dokter menyuruh kami kembali lagi untuk kontrol setelah obat suami saya habis. Tapi sekarang kami balik lagi dan saya berhasil hamil. Tadi tespeknya garisnya ada 2. Lalu dokter memeriksaku dengan seksama. Lewat USG perut, terlihat di layar monitor bahwa dinding rahimku memang mengalami penebalan sebagai indikasi adanya kehamilan. Dan tampaklah janin yang masih berupa titik hitam kecil di dalam rahimku. Dokter mengatakan, "Ya benar, ibu hamil. Ini janinnya sudah terlihat, masih sangat kecil sekali, masih berupa titik." Mendengar pernyataan dokter kandungan itu, kami tentu saja sangat bahagia. Aku telah mencintai janinku sejak ia masih berupa titik pada rahimku. Janin yang masih berupa titik itu merupakan anugerah terbesar yang telah Tuhan berikan kepadaku, dan aku akan menjaganya baik-baik sampai ia lahir dan tumbuh dewasa. Kehadiran janin di dalam rahimku merupakan hasil dari proses penantian kami yang cukup panjang dan butuh perjuangan yang tidak mudah. Aku bersyukur dengan jalan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Aku berterima kasih Tuhan telah menunjukkan dokter kandungan yang tepat untuk menolong kami. Aku juga berterima kasih dengan dokter kandungan tempat pertama kali kami berobat. Walaupun analisanya tidak tepat, tapi analisanya membuatku termotivasi
untuk segera menjalani pemeriksaan HSG, sehingga upaya yang dilakukan bisa lebih terarah. Ada hikmah yang kami petik dari hasil analisa dokter kandungan yang pertama. Kalau saja beliau tidak mengatakan ada kista di saluran indung telurku, mungkin aku juga tidak akan secepat itu memutuskan untuk di HSG. Inilah yang namanya jalan Tuhan. Segala sesuatunya telah diatur oleh Tuhan untuk menjadi indah pada waktunya.